Apalagi sekarang sudah gencatan senjata, Ustaz. Betul, gencatan senjata. Tapi jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya seutuhnya kepada Israel. Ataupun Yahudi. Ataupun Zionis Amerika. Kenapa kita nak boleh percaya begitu sih? Pembangkang. Dari dulu sampai sekarang. Kita lihat perjanjian Hudaybiyah. Kurang membangkang apa mereka? Kita lihat piagam Madinah. Kurang membangkang apa mereka? Kita lihat perjanjian yang lain. Sama Pak. Mereka yang merusak semua. Dari penaklukan 3 kali penaklukan yang dilakukan oleh umat muslim terhadap Palestina, mulai dari Umar bin Khattab sampai Muhammad Al-Fatih, sama Pak. Semua sama. Pembangkangan mereka lakukan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Lupa pula saya. Ada yang masih ingat Pak? Cerita dongeng. Kembali kepada cerita tadi Bapak Ibu. Dongeng. Dan itu 2 kalimat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam 2 bentuk. Kata Allah dalam Al-Quran yang pertama, kata Allah asatirul awwalin. Itu dongeng-dongeng belaka. Kata dia. Tapi yang kedua bukan lagi dongeng. Kata dia. Sihrun mubin. Kata dia. Itu sihir yang nyata. Kata dia. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai penyihir. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Salah satu pelajaran daripada Isra wal Mi'raj itu. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Nabi menyampaikan perkara kebenaran. Mereka katakan bahwa itu adalah sihir yang nyata. Jadi ketika Nabi bisa membuat orang percaya dengan apa yang disampaikan. Maka dikatakan itu sihir. Sama seperti pernyataan tentang buraq. Mana ada kereta yang lebih cepat daripada kereta yang mereka pakai. Mereka beranggapan orang kaya yang mampu memiliki hal demikian. Tapi semua itu ditepis. Kita lihat Bapak Ibu. Ketika Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, anggaplah semua mereka tak percaya. Tapi Nabi punya bagaimana cara Nabi membuktikan perkataan tersebut. Ketika Nabi dalam perjalanan Al-Isra, bukan Mi'rajnya, Al-Isra. Dari mana Nabi perjalankan? Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok Allah mulai dengan Masjidil Haram? Lambang kesucian, lambang penghambaan. Kok bisa begitu Pak? Ya, Masjidil Haram dilambangkan sebagai lambang pensucian, lambang penghambaan sampai hari ini. Semua orang berdatangan Pak menuju Masjidil Haram hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Ketika sampai di tanah suci, semua orang diharuskan meninggalkan urusan dunia. Semua tidak ada yang berkaitan dengan akal. Semua berkaitan tentang iman. Yang berhusnuzon kepada Allah, Allah jawab husnuzonnya. Yang su'uzon sama Allah, Allah jawab seketika su'uzonnya. Orang yang dalam hatinya punya ragu-ragu, maka Allah jawab keraguan itu. Misal, waktu itu kami berangkat umrah. Apa kata salah seorang pemuda? Kayaknya lidahku ini gak cocok makan dengan sana. Selama 12 hari, dia tinggal di kota Mekah dan Madinah. Tidak Allah cocokkan lidah dia untuk makan di sana. Itu cuma berpikir dalam hati. Bukan diucapkan. Apalagi kalau diucapkan Pak. Ada cerita yang sangat unik sekali Pak. Tahun 2010 kami berangkat haji. Saking sombongnya waktu itu saya pribadi Pak. Saya menceritakan diri saya. Waktu itu saya memang sombong agak sedikit. Nah itu cerita saja Pak. Kami jalan dengan teman-teman itu. Karena kami masih muda dalam haji itu. Saya bilang begini sama abang-abang saya ini. Tenang Bang. Saya tahu di mana pintu Babus Salam. Abang tinggal ikut saya saja. Ke Masjidil Haram. Ini bukti nyata. Bahwa di situ bukan bermain dengan akal. Tapi bermain dengan iman. Kesombongan itu Allah jawab Pak. Seketika. Kami keliling Pak. Dulu kita di pelataran. Bukan pelataran. Dari pelataran itu masuk lagi ke bawah. Itu kita bisa di bawah tanah tuh Pak. Keliling kami Pak. Mencari pintu Babus Salam. Gak ketemu Pak. Sama sekali kami gak ketemu. Akhirnya kami berlima tuh Pak. Berlima. Gini aja lah Bang. Daripada kita capek sudah 2 jam kita keliling gak ketemu. Jalan keluar pun kita gak tahu. Akhirnya apa Pak? Bertobat Pak. Yuk kita sama-sama sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat kami Pak. Di belakang kami pintu Babus Salamnya Pak. Di belakang. Pas noleh ke belakang. La ilaha illallah ini pintu Babus Salam. Coba bayangkan Pak. Itu semua tergantung. Ada seorang bapak-bapak. Kebetulan beliau ketua regu. Kata beliau. Wan. Sendal di kau jangan kau dotak di luar. Nah ini bahasa dia. Bawa ke dalam. Nanti hilang orang ramai.
Kami satu kamar itu ada sekitar 20 lebih. Kami tinggalkan Pak, semua sendal kami tinggalkan di luar. Beliau dibawanya ke dalam, ditaruhnya di atas saku baju. Yang ada baju sakunya itu Pak. Punya dia yang hilang, punya kami di luar gak ada yang hilang. Beliau sudah seuzon dulu kepada orang. Nah, begitu Pak poinnya Pak. Artinya kesucian. Tidak bisa Pak, Mekah itu tempat penghambaan kita kepada Allah. Jangan ukur dengan akal. Tapi kemudian Masjidil Aqsa lambang kekuatan umat muslim. Kalau Masjidil Aqsa berhasil dikuasai Pak oleh Israel, maka Mekah dan Madinah sangat bisa sekali dikuasai. Karena lambang kekuasaan dan kekuatan itu ada di Masjidil Aqsa. Dua nabi yang terkenal dengan kekuatan sampai hari ini. Dia akui oleh semua negara, semua agama mengakui kehebatan dua nabi tersebut. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang pemegang tombak, pemegang kekuasaan di Palestina, di Yerusalem, sampai hari ini semua agama tahu, termasuk agama Israel Yahudi itu sendiri. Apa kata mereka? Ini punya nenek moyang kami Daud, ini punya nenek moyang kami Sulaim, Solomon, kata mereka. Itu Sulaiman, Solomon. Kata mereka ini punya kami. Makanya mohon maaf Pak, kenapa mereka sangat mempertaruhkan itu? Itu bukan tanpa alasan. Karena mereka anggap punya nenek moyang kami. Gitu. Siapa nenek moyang mereka? Ibrahim. Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga kata mereka Israel, Yakub itu nenek moyang kami. Muhammad dari siapa? Muhammad ini siapa? Bukan keturunan kami. Makanya mohon maaf, kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Itu poin penting. Yang kedua mereka katakan, mohon maaf, itu tempat kami, nenek moyang kami. Ibrahim adalah nenek moyang kami. Maka mereka buat hari ini Pak agama baru. Namanya Abraham Religion. Abrahamic Religion. Itu agama sesat. Bukan Ibrahimnya yang sesat ya. Agamanya yang sesat. Itu agama apa? Agama yang ingin diangkat oleh Yahudi hari ini Pak. Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ini agama yang paling benar di bawah semua agama-agama yang lain. Isa di bawah agama Abrahamik. Nasrani, Yahudi, Majusi di bawah Abrahamik. Apalagi Islam yang dibawa oleh Muhammad yang mohon maaf mereka tidak kenal dengan Muhammad. Ada satu cerita, ada perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu kenapa? Sebagian, mohon maaf bukan perang Tabuk, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa sebagian besar murtad daripada Islam? Karena mereka menganggap bahwa kiblatnya dulu sama, sekarang kok tidak sama. Kata mereka kiblat kami Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Kenapa? Karena isyarat Masjidil Haram Nabi Muhammad. Isyarat Masjidil Aqsa Nabi mereka terdahulu. Mulai dari Isa sampai ke atas Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Masjidil Aqsa itu bukan persoalan rakyat Palestina, tapi persoalan umat muslim seluruh dunia. Kenapa? Karena persoalan Masjidil Aqsa adalah persoalan kekuatan umat muslim. Bukan lagi persoalan rakyat Palestina. Maka yang diperebutkan oleh mereka itu apa? Tanah Palestina, salah. Yang diperebutkan oleh mereka adalah Masjidil Aqsa. Ini yang harus kita pahami Pak. Oleh umat muslim itu sendiri. Jadi kita ini jangan lengah. Apalagi sekarang sudah gencatan senjata, betul, gencatan senjata, tapi jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya seutuhnya kepada Israel ataupun Yahudi ataupun Zionis Amerika. Kenapa kita tidak boleh percaya begitu sih? Pembangkang dari dulu sampai sekarang. Kita lihat perjanjian Hudaybiyah, kurang membangkang apa mereka? Kita lihat piagam Madinah, kurang membangkang apa mereka? Kita lihat perjanjian yang lain, sama Pak. Mereka yang merusak semua. Dari penaklukan 3 kali penaklukan yang dilakukan oleh umat muslim terhadap Palestina, mulai dari Umar bin Khattab sampai Muhammad Al-Fatih, sama Pak. Semua sama. Pembangkangan mereka lakukan Pak. Memang ya kami ini mau turut, iya turut, setelah itu habis kita dibuatnya Pak. Makanya ketika kepada Muhammad, ketika pada Sultan Abdul Hamid yang kedua, mereka minta cuma sejengkal, kasih kami tanah biar kami bisa buat rumah di situ. Apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Mati pun aku pertaruhkan. Apa kata mereka?
Theodor Herzl bilang begini, Pak. Dengan lantangnya Theodor Herzl bilang, 50 tahun yang akan datang tidak ada Turki Utsmani. Betul, Pak. Roboh Turki Utsmani 1925. 1924 akhir, goyang 1925 habis, Pak. Tidak ada Turki Utsmani, Pak. Israel semua, Pak. Kerjasama Palestina, maaf. Kerjasama Jerman, Prancis, Inggris. Semuanya orang Yahudi. Tak ada satupun orang lain, Pak. Nah, ada yang ikut-ikutan ketika itu, Pak. Ada negara yang ikut-ikutan. Siapa dia? Arab Saudi. Ikut-ikutan menghancurkan Turki Utsmani. Kenapa? Dia punya bagian. Gara-gara Mekah dan Madinah, tempat yang diagung-agungkan menjadi pusat perhatian. Apa kata mereka? Itu punya kami. Bukan lagi punya Turki Utsmani. Mereka ikut, Pak, merebut kekerajaan tersebut. Karena mereka menganggap sudah punya kekuasaan dan kekuatan. Itu Saudi Arabia. Waktu itu. Kembali kepada poin kita, Pak. Diperjalankan oleh dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, Bapak Ibu, banyak yang dilihat oleh Nabi. Kita lihat, Bapak Ibu. Dari sekian banyak itu, kita lihat sedikit. Ini berapa menit tambahannya, Pak Ketua? Nanti kalau tak di stop nih, panjang lebar nih, Ketua. Sampai jam berapa, Ketua? Sudah jam 8. Sampai jam 9, tak jadi supaya misah gitu. Sampai jam 8 lebih 10 ya. Oke, terakhir. Baik. Baik, kata Nabi, yang diperlihatkan oleh Allah atau Nabi melihat apa yang dilihatkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Satu, dia ada banyak, kita ambil poin penting saja. Kata Nabi, Nabi lihat sendiri, kata Nabi, bahwa kelak penghuni neraka itu banyak orang-orang yang, mohon maaf, pemakan riba. Kita lihat hadis Nabi, betul tak? Dengan hal tersebut sama. Apa kata Nabi di akhir zaman itu? La ya'tiyadna 'ala nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal minal haram, gitu. Nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang tidak memperhitungkan apa yang mereka dapatkan halal ataupun haram. Satu. Hadis yang kedua, baina yaday sa'ah yudhhiru riba, kata Nabi. Akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, di tengah-tengah huru-hara perkara-perkara akhir zaman menuju kiamat, kata Nabi, akan muncul riba merajalela di tengah umat manusia. Itu hadis Nabi yang kedua. Sekarang kita lihat berapa banyak yang mohon maaf. Kita sepakati dulu. Sepakat enggak Bapak Ibu bank konvensional itu riba? Bank riba. Ragu semua nih. Sepakat atau tidak bank konvensional itu bank riba? Kalau Majelis Ulama Indonesia, bunga bank itu riba. Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia berarti bank konvensional, bank ribawi. Sepakat atau tidak sepakat? Yang sepakat aja. Yang tak sepakat tak apa-apa. Kita doakan semoga besok sepakat. Sampai di sini paham? Bukan begitu persoalannya. Banyak, Pak, permasalahan ribawi ini setiap tahun akan mengalami peningkatan dengan berbagai macam model. Sekarang kita lihat. Kalau dulu sistemnya offline, sekarang ribawinya online. Ada namanya Shopee Pay Later. Pay Later. Itu banyak unsur ribawinya. Ibu-ibu yang main pakai Pay Later atau Shopee-nya pakai Pay Later, tak usah lagi. Tapi kalau pakai Shopee Pay-nya aja, Ustaz, boleh. Kan kita nabung. Silahkan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kita anggap, kita ikut yang paling ringan. Kenapa? Karena kata para ulama itu posisi sistemnya nabung. Tidak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, berapa banyak hari ini investasi berada di tengah umat hari ini. Mau itu bodong, mau tidak bodong, ada semua. Cara mereka memberikan kemudahan. Kartu kredit, lebih mudah mana? Belanja dengan kartu kredit atau bawa uang sendiri? Bawa uang sendiri kena copet, hilang. Kalau kartu kredit ringan, orang kira cuman kartu saja. Anda ada duitnya, miskin si anu tuh. Padahal kartu kredit. Sampai di sono, mohon maaf, kita pakai itu kartu kredit, Pak. Ada bunganya enggak? Ada bunganya apa tidak? Baik. Sampai di sini paham, Bapak? Sangat mudahnya berada di tengah kita hari ini riba. Kalau itu diartikan riba secara maknawi dan istilahi. Sekarang kita maknai riba dengan kezoliman. Berapa banyak transaksi jual beli dengan kezoliman hari ini? Tak terhitung, Pak. Tak terhitung.
Maka ada model ribawi yang akan datang yang mulai muncul di tengah umat muslim hari ini. Di tengah umat manusia. Bitcoin. Nanti akan ada namanya mata uang elektronik. Nah, itu sudah menjadi tolak ukur mereka. Di situ unsur ribawinya sudah besar. Yang selanjutnya, Pak. Dari alat, mohon maaf, dari emas dan perak yang dulu cuma menjadi perhiasan atau alat tukar zaman dahulu, sekarang dijadikan perhiasan, sekarang dikembalikan menjadi alat tukar, dan orang akan berbondong-bondong bermain dengan hal demikian, Pak. Dan di situ akan muncul riba yang lain yang begitu banyak. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kalau persoalan riba ini Bapak Ibu, itu kelak di akhir zaman saya sangat yakin, seyakin-yakinnya perkataan Nabi mustahil tidak terbukti. Pasti akan terbukti. Kenapa? Karena sekarang sudah kita lihat berbagai macam model, Pak, untuk bisa mengeluarkan riba. Kita ambil contoh yang lain. Sekarang ada namanya pinjaman online, pinjol. Ada yang main pinjol Bapak Ibu? Tidak ada? Mudah-mudahan jamaah sini tidak ada, Pak. Kalaupun ada yang bermain dengan pinjaman online, cepat selesaikan. Jangan sampai, mohon maaf, penyakit mereka itu muncul. Kalau kita tak sanggup bayar, itu data kita akan mereka sebarkan, Pak. Data kita disebarkan, itu masih mending kalau cuma disebarkan, Pak. Foto kita digandeng dengan, mohon maaf, dibuatnya, dieditnya tidak pakai baju sama sekali, nanti di-share-nya ke kerabat-kerabat kita. Dibuatnya malu, pembunuhan karakter. Satu. Yang kedua, banyak bunganya, bukan kecil, Pak. Tapi ada yang tanpa bunga, Pak Ustaz. Jangan. Tak usah. Kalau memang tidak perlu betul, tak usah minjam. Tak usah minjam. Karena mohon maaf betul, Pak. Karena gaya hidup, tidak sadar dengan diri. Kita kadang-kadang tidak punya tolak ukur terhadap diri kita sendiri, Pak. Kemampuan cuma 1 juta 1 bulan. Kita pinjam uang orang dengan tagihan 2 juta per bulan. Itu mohon maaf, kata bank tadi, itu baru bunganya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sekarang bersebaran, Pak. Bertebaran di antara kita, mohon maaf. Apa itu? Asuransi. Leasing. Mau beli mobil? Ya. Karena gaya tadi, pendapatan per bulan cuma 5 juta. Mohon maaf. Gengsi. Kalau ke kantor pakai sepeda. Pakai mobil. Yang diambil mobil Fortune. Cicilan per bulan 10 juta. 5 juta ini mau kemanain? Pendapatan per bulan cuma 5 juta. Mobil yang dicari mobil Fortune. Untuk gaya-gaya. Itu yang kata Nabi. Kata Nabi di akhir zaman begitu orangnya. Kata Nabi di akhir zaman. Yang kedua. Kata Nabi yang kedua. Banyaknya pezina. Yang dilihat oleh Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu. Para pezina. Dikhususkan kepada bapak-bapak dulu. Nanti baru ibu-ibu. Apa kata Nabi? Banyak laki-laki yang mencari perempuan yang lain untuk diselingkuhi dalam model zina. Tapi kalau dilihat wajah-wajahnya aman sedikit. Dah tua-tua pun. Jangan salah Ustaz, kata dia. Masih ada puber 40 ke atas. Oh iya, itu yang kita takutkan, Pak. Kalau puber-puber kedua ini bahaya memang. Apa kata mereka? Banyak sekali orang-orang yang berzina, berselingkuh. Sekarang sudah banyak, Pak. Dari dulu offline sekarang jadi online. Namanya prostitusi online. Lebih mudah atau lebih tidak mudah sekali. Sekarang saya Bapak Ibu boleh lihat. Di Facebook. Itu banyak yang mohon maaf jual diri banyak. Di Facebook. Di TikTok. Di Instagram. Yang main-main sosial media. Mohon maaf. Hati-hati. Saya sarankan kepada ibu-ibu, mohon maaf yang masih muda, tak usah panjang-panjang foto-foto sendiri-sendiri. Jangan. Nanti dijual orang kita. Ini kasus, Pak, kasus. Ada seorang perempuan dijualnya fotonya. Foto dia dijualnya. Maksudnya apa? Ada orang ngambil foto dia dan dijual orang, Pak. Mohon maaf ditangkap paksa karena orangnya sudah transfer duit. Itu Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nauzubillah. Nauzubillah. Hati-hati yang punya anak perempuan, Pak. Jaga baik-baik. Itu untuk laki-laki. Banyak laki-laki ini yang tergiur dengan wanita. Kita ambil contoh.
Orang kalau punya duit, Pak, sudah punya kekuasaan, sudah punya uang, sudah punya kursi maksud saya. Mohon maaf, Pak, cuman satu yang bisa menggoyangkan mereka, Pak. Perempuan. Cuman sekali hasutan, "Bang, ayolah belikan adik jam tangan." Jangankan jam tangan, katanya, mobil pun aku belikan. Bini dia membelikan beras saja susah. Perempuan lain yang baru merapat, lebih daripada itu bisa dia belikan. Ini model, Pak. Yang perempuan, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jaga generasi kita, anak-anak kita, pakaian mereka. Jangan sampai mohon maaf, mengumbar aurat. Itu menjadi poin penting bagi laki-laki. Kami tak mau melihat, Pak Ustaz. Tapi kalau mereka kasih, sayang kalau kami tak pandang, kata dia. Itu masalah, Pak. Perempuan yang berpakaian seksi diperhatikan oleh laki-laki, seharusnya mereka nggak perlu marah. Kenapa? Sama-sama pelaku dosa. Yang satu berpakaian seksi memang untuk dipandang. Yang kedua tukang pandang. Ya sama-sama, Pak. Jadi jangan saling menyalahkan. Karena sama-sama berdosa kedua-duanya. Tukang pandang berdosa, yang berpakaian seksi seperti telanjang juga berdosa. Maka kata Nabi, banyak perzinah, kata Nabi. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul para pezina-pezina, dan mereka berzina, mohon maaf, seperti binatang di tengah jalan, kata Nabi. Sudah habis. Alhamdulillah, sudah jam 8 lebih 10. Untung apa ingatkan, Pak. Kalau tidak lewat kita, Pak. Terakhir, Bapak Ibu. Saya ingin tutup, Bapak Ibu. Sebelum kita menyelesaikan ini semua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam persoalan Isra wal Mi'raj itu banyak yang diperhatikan oleh Nabi, tapi poin penting yang disampaikan oleh Nabi cuma satu, Pak. Bagaimana mengokohkan keimanan sekokoh-kokohnya. Saya cuma ingin sampaikan kepada kita, Pak. Saking mudahnya iman kita goyang di akhir zaman, semuanya Allah keluarkan untuk mereka. Apa itu maksudnya? Kenikmatan dunia akan Allah tampakkan semuanya, beserta isi-isinya. Yang selamat, yang kuat. Yang tidak kuat, tidak akan selamat, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.